gitu ya, kita adalah bergerak di area preventif promotif. Nah, tetapi di luar program preventif promotif, seorang SKM itu juga disiapkan sebagai pengelola organisasi kesehatan, ya, sebagai manajer di organisasi kesehatan. Jadi, saudara bisa berkarir di fungsional program, ya, dalam area preventif promotif, bisa juga berkarir di bidang manajerial, bagaimana mengelola sebuah organisasi kesehatan. Nah, itulah kenapa di FKM itu ada salah satu departemen saya yang namanya Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Di Departemen AKK kita tidak secara khusus mempelajari mengenai upaya preventif promotif sebuah penyakit gitu ya. Berbeda dengan departemen lain, ya misalkan di EPID saudara diajari bagaimana sih pencegahan penyakit tidak menular, di Kesling saudara diajari bagaimana menjaga kesehatan lingkungan, bagaimana menghindari adanya penyakit yang disebarkan oleh vektor binatang dan seterusnya gitu ya. Kalau di PKIP saudara diajari bagaimana berperilaku sehat, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa. Nah, di AKK kita belajar mengenai bagaimana proses administrasi. Proses administrasi itu dua hal yang dibahas, yaitu mengenai konsep organisasi dan konsep manajemen. Ya. Jadi di AKK kita belajar mengenai administrasi, dalam hal ini berbicara mengenai organisasi dan manajemen, serta berbicara mengenai kebijakan kesehatan. Output utama dari mata kuliah yang dikembangkan oleh Departemen AKK itu adalah mendidik para calon manajer. Manajer itu berasal dari kata manajemen. Manajemen itu artinya mengelola. Jadi prosesnya disebut manajemen. Orang yang menjalankan manajemen itu disebut sebagai manajer. Oke. Nah, jadi di AKK ini output dari mata kuliahnya itu adalah membekali para calon manajer bidang kesehatan. Oke. Nah, salah satu aktivitas manajemen di organisasi kesehatan itu adalah manajemen sumber daya manusia ini, yaitu berbicara mengenai bagaimana orang-orang yang ada di organisasi itu dikelola dengan baik, sehingga semua sumber daya manusia yang ada di organisasi itu bisa berkinerja dengan optimal. Nah, bagian di organisasi yang punya tanggung jawab untuk mengelola SDM-nya organisasi itu adalah sering kita sebut sebagai bagian atau divisi atau departemen sumber daya manusia. Jadi kalau di beberapa rumah sakit, ya terutama di rumah sakit swasta, kerennya disebut dengan HRD, gitu ya. Human Resource Department, atau ada yang menyebut bagian HRD, artinya bagian Human Resource Development. Itu di beberapa institusi swasta menyebutnya adalah HRD. Tetapi di beberapa institusi pemerintah ada yang menggunakan istilah bagian kepegawaian atau bagian personalia. Nah, sebenarnya ada beda makna ketika sebuah bagian itu menyebut dirinya HRD dan menyebut dirinya sebagai kepegawaian. Meskipun sebenarnya urusannya sama-sama ngurusi SDM. Nah, tetapi di beberapa instansi pemerintah yang menggunakan istilah kepegawaian, itu sebenarnya ruang lingkupnya lebih kecil daripada HRD. Kalau HRD, itu seluruh fungsi pengelolaan SDM melekat di departemen tersebut. Artinya, mulai dari proses perencanaan SDM,
rekrutmen, seleksi, dan seterusnya sampai proses terminasi atau pemberhentian SDM. Itu melekat di bagian HRD. Tetapi di beberapa organisasi pemerintah, yang di sana labelnya adalah bagian kepegawaian, kadang-kadang fungsi kepegawaiannya ini terbatas. Kenapa terbatas? Karena pada beberapa organisasi pemerintah, kewenangan untuk merekrut, menyeleksi, menterminasi, dan beberapa fungsi yang lain itu tidak melekat di organisasi itu, ya, tetapi melekat di organisasi vertikal di atasnya. Contoh misalnya, puskesmas. Di puskesmas itu tidak ada bagian HRD. Adanya subbagian kepegawaian yang itu berada di bawah tata usaha. Jadi lingkupnya lebih kecil lagi karena dia berada di bawah bagian tata usaha dan hanya ngurusi kepegawaian saja, ya, bukan HRD. Karena memang puskesmas tidak punya kewenangan untuk merekrut SDM sendiri, menyeleksi atau memberhentikan. Kecuali beberapa puskesmas yang memiliki status BLUD. Kalau puskesmas belum BLUD, tidak bisa. Dan pada puskesmas BLUD pun, dia tidak sepenuhnya kewenangan itu melekat di dia. Masih ada campur tangan Dinas Kesehatan. Apalagi kalau puskesmas itu non-BLUD, kewenangan untuk merekrut sama sekali tidak ada. Bahkan Dinas Kesehatan pun, kewenangan untuk merekrut SDM-nya terbatas. Kenapa? Karena Dinas Kesehatan itu miliknya pemerintah kabupaten kota. Jadi yang punya kewenangan untuk melakukan rekrutmen itu adalah pemerintah kabupaten kota. Biasanya ada di bawah Badan Kepegawaian Daerah. Jadi Dinas Kesehatan tidak secara mandiri melakukan rekrutmen sampai dengan terminasi SDM. Bahkan untuk urusan rotasi pun kadang-kadang masih ada campur tangan dari pemerintah kabupaten kotanya masing-masing. Tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini fenomena yang ada di beberapa institusi pemerintah yang sifatnya hierarkikal, gitu ya. Jadi ada institusi di bawah, yang di atasnya ada yang lebih kewenangannya lebih tinggi, di atasnya lagi ada yang kewenangannya lebih tinggi lagi. Jadi fungsi manajemen SDM-nya ada yang bisa dilakukan sendiri, tapi ada yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya secara mandiri. Tetapi tergantung pada institusi lain, institusi vertikal di atasnya. Nah, tetapi kalau pada organisasi yang mandiri, ambil contoh yang saya katakan tadi adalah sebuah rumah sakit swasta, gitu ya, maka fungsi HRD-nya betul-betul penuh, gitu ya. Karena keberadaan SDM di organisasi itu sepenuhnya di bawah kewenangan rumah sakit. Asal pimpinan rumah sakitnya itu menyetujui, oke, dia bisa menambah ataupun mengurang SDM dengan lebih leluasa. Nah, sehingga kalau kita ingin belajar praktek pengelolaan SDM secara utuh, mulai dari depan sampai belakang, itu memang akan lebih pas kalau kita belajarnya di institusi yang mandiri, yang tidak tergantung pada organisasi lain. Karena sepenuhnya bisa kita pelajari di sana. Tapi kalau institusi itu tidak mandiri, kita tetap bisa belajar, tetapi ada keterbatasan, ya. Karena beberapa fungsi manajemen SDM tidak dilakukan di sana. Bagi banyak organisasi kesehatan, bagian kepegawaian atau bagian HRD-nya ini banyak yang sudah diduduki oleh SKM, gitu ya. Jadi banyak alumni-alumni kita yang saat ini berkarir di organisasi kesehatan dan posisinya di bagian SDM. Ini banyak, gitu ya.
Jadi artinya, saudara belajar mengenai manajemen SDM ini bisa jadi salah satu peluang bahwa nanti saudara bisa berkarir di bidang manajemen SDM ini. Karena sudah banyak contoh kakak kelas saudara yang bekerja di posisi ini. Ya. Saudara boleh coba datang ke beberapa puskesmas gitu ya. Beberapa KTU-nya adalah SKM. Ada yang jadi eh, kepala puskesmas juga ada. Tapi kalau jadi kepala puskesmas itu kan ruang lingkup pekerjaannya lebih luas. Saya hanya mencontohkan yang terkait dengan SDM ini saja. SDM itu di bawah tata usaha. Gitu ya. Jadi beberapa puskesmas, kepala tata usahanya itu adalah SKM. Di dinas kesehatan, di bagian kepegawaian atau bagian sumber daya kesehatan, juga banyak yang lulusan dari FKM. Di beberapa rumah sakit, juga banyak SKM di sana. Kalau SKM yang baru lulus gitu ya, mungkin 5 tahunan begitu, biasanya posisinya masih sebagai staff, ya staff di bagian HRD misalkan. Tapi beberapa SKM yang sudah relatif senior ya, 10 tahun ke atas di tempat kerjanya, sudah banyak yang menduduki jabatan manajerial. Gitu ya. Beberapa SKM yang seangkatan saya, kalau seangkatan saya bukan lagi tengah-tengah gitu ya, sudah agak ke atas gitu ya, karena sudah cukup lama ya, kerjanya sudah lebih dari 20 tahun gitu ya. Posisinya sudah banyak yang di tingkat manajemen atas gitu ya. Bukan lagi manajemen menengah tapi manajemen atas. Dan dari beberapa waktu saya sebagai dosen di FKM gitu ya, karena kebetulan para alumni ini banyak yang masih berhubungan dengan saya begitu ya, ketika dia sudah bekerja, saya beberapa kali mendapat permintaan permintaan untuk merefer atau ikut membantu eh, merekrut ketika mereka butuh calon karyawan. Jadi karena hubungan pertemanan gitu ya, karena saya berteman dengan mereka, mereka ketika butuh karyawan baru, gitu ya, mereka mengkontak saya lalu mengatakan, eh, kalau yang teman saya manggilnya nggak pakai bu gitu ya, Rat, aku lagi butuh SKM nih, aku butuhnya 3 orang gitu. Kamu punya kandidat nggak? Misalkan seperti itu. Itu beberapa kali ya, beberapa kali. Ini karena teman-teman saya posisinya kan sudah manajemen atas ya, sehingga dia dia bisa bisa memperkirakan bahwa nanti kebutuhannya untuk tahun ini berapa, tahun depan berapa, itu dia komunikasi dengan saya. Gitu ya. Kenapa? Kenapa beberapa rumah sakit itu ketika membutuhkan karyawan dalam hal ini khusus untuk spesifikasi SKM, dia menghubungi saya. Kenapa dia tidak pasang iklan, gitu misalnya. Karena sebenarnya mereka juga bisa pasang iklan sendiri, pasti pendaftarnya juga banyak, gitu ya. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu pertimbangan, gitu ya. Bagi banyak organisasi melakukan rekrutmen melalui iklan itu belum menjadi pilihan. Apalagi kalau yang dibutuhkan itu skalanya kecil, misalkan hanya butuh 2, butuh 3, itu skala kecil. Kalau dia harus iklan rekrutmen, itu dia butuh biaya, dia butuh effort gitu ya untuk pasang iklan. Sementara kalau dia itu jalur networking, menghubungi dosen di FKM begitu, nggak pakai biaya, tapi kebutuhan SDM-nya nanti akan bisa terpenuhi. Nah,
Hal-hal seperti ini eh, termasuk dalam aktivitas manajemen SDM yang nanti akan kita bahas. Jadi bagaimana cara organisasi itu memenuhi kebutuhan SDM-nya? Apakah dia harus iklan? Apakah dia cukup mengkontak network yang dia kenal? Atau seperti apa? Itu sebenarnya juga termasuk hal-hal yang perlu dipikirkan oleh manajemen yang ada di organisasi itu yang membidangi masalah SDM ini. Jadi setiap tindakan yang diambil oleh seorang manajer SDM terkait dengan bagaimana dia mengelola SDM-nya itu merupakan keputusan yang pasti sudah dipertimbangkan masa-masa untung ruginya. Setiap pilihan itu ada plus minusnya sendiri-sendiri. Nah, itulah pentingnya seorang manajer SDM harus paham apa saja proses-proses yang harus dilakukan untuk mengelola SDM di organisasi, pertimbangannya apa, plus minusnya masing-masing apa. Nah, seorang manajer SDM harus paham itu. Nah, kita nanti di dalam mata kuliah MSDM ini, kita akan mencoba untuk memperdalam satu persatu kegiatan yang dilakukan oleh manajer SDM itu. Ya. Jadi harapan saya melalui mata kuliah ini, seandainya nanti saudara sudah lulus lalu berkarir di bidang manajemen SDM, sedikit banyak saudara sudah punya bekal, sudah punya pemahaman bagaimana ketika saudara diminta untuk mengelola SDM di suatu organisasi itu. Ya. Aktivitasnya tadi panjang ya. Proses pengelolaan SDM ini aktivitasnya panjang. Mulai dari SDM itu belum ada di organisasi, artinya masih menjadi pasar tenaga kerja, menjadi kandidat atau calon karyawan, hingga SDM ini berhenti atau keluar dari organisasi. Semua aktivitas di dalamnya ini adalah tanggung jawab dari manajer SDM untuk mengelolanya dengan baik. Bagaimana menetapkan jumlah SDM yang dibutuhkan, bagaimana dia menjaring calon karyawan supaya mendapatkan calon karyawan yang bagus, bagaimana dia memilih di antara sekian banyak pelamar supaya yang terpilih itu benar-benar orang yang kualitasnya paling tinggi di antara yang lain. Bagaimana dia menempatkan orang agar tempatnya itu betul-betul sesuai dengan kompetensinya. Bagaimana orang menyiapkan karyawan ini agar siap bekerja dengan baik. Bagaimana dia melatih para karyawan agar semua tugas-tugas organisasi itu bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dia memotivasi karyawan supaya karyawan yang sudah ada di organisasi itu tetap mau kerja dengan semangat dan tidak mudah tergiur untuk pindah ke organisasi yang lain. Karena ketika ada karyawan yang pindah ke organisasi yang lain, kalau karyawan ini karyawan yang berkualitas, itu adalah kerugian bagi organisasi. Ya. Bagaimana membuat sistem eh, kompensasi, ya, sistem reward, yang itu bisa memuaskan banyak pihak, yang itu menghindarkan dari munculnya konflik. Bagaimana menyusun jenjang karir supaya orang itu stay jangka panjang di organisasi. Jadi tidak menjadikan organisasi tertentu itu hanya sebagai batu loncatan misalkan. Bagaimana ketika organisasi itu harus kehilangan karyawan, proses kehilangan karyawan ini pun bisa dikelola tanpa menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Nah, itu
aktivitas-aktivitas yang harus dikelola dengan baik oleh para manajer SDM. Dan ilmu manajemen sumber daya manusia sudah mengajarkan beberapa alat bantu yang bisa digunakan. Ya. Jadi kalau saudara tertarik untuk memperdalam fungsi-fungsi tadi, contoh bagaimana cara membuat sistem kompensasi yang menyenangkan, ada, alat bantunya ada, metodenya ada, toolsnya ada. Bagaimana cara menilai kinerja karyawan, ada alat bantunya. Semuanya sudah ada alat bantunya, ya. Semua alat bantu ini sudah banyak diulas di berbagai buku manajemen sumber daya manusia. Beberapa referensi yang saya cantumkan di kontrak perkuliahan itu eh, juga membahas beberapa tools atau instrumen di dalam pengelolaan SDM ini. Tidak semua instrumen yang ada di buku itu nanti sempat kita bahas ya, karena keterbatasan waktu kita ya. Eh, Waktu 2 SKS tidak mungkin untuk belajar semua metode atau semua instrumen, sehingga nanti kita hanya mengenalkan dasar-dasarnya saja, dan beberapa tool yang sifatnya teknis yang itu sering digunakan nanti akan kita coba praktekkan, tetapi beberapa tools yang sifatnya lebih spesifik atau agak advance itu tidak kita bahas di mata kuliah ini, ya. Nanti silahkan saudara belajar sendiri kalau memang saudara tertarik untuk berkarir di bidang manajemen sumber daya manusia. Oke, nah aktivitas pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer HRD itu adalah melakukan perencanaan SDM, ya, Human Resource Planning ini. Ketika kita berbicara perencanaan, itu artinya kita membahas sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Semua yang kita tulis di dokumen perencanaan itu adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini. Tapi kita harapkan akan terjadi di masa depan. Masa depannya kapan? Bisa 1 tahun berikutnya, kalau itu perencanaan jangka pendek. Bisa 2 sampai 3 tahun berikutnya, kalau itu perencanaan jangka menengah. Atau 5 tahun berikutnya, kalau itu perencanaan jangka panjang. Untuk organisasi. Bahkan kalau kita berbicara negara, perencanaan jangka panjang itu bisa 20-25 tahun. Tapi kalau untuk organisasi, rata-rata jangka panjangnya adalah 5 tahun. Nah, seorang perencana SDM harus mempunyai kemampuan itu. Dia harus mempunyai kemampuan prediktif supaya apa yang dia pikirkan mengenai kondisi SDM di masa depan itu bisa tepat. Karena jika kemampuan prediksinya ini tidak bagus, nanti akan ada masalah dengan kuantitas dan kualitas SDM di organisasi itu. Tetapi yang harus dipahami bahwa prediksi yang dilakukan oleh manajer HRD ini bukan prediksi berdasarkan intuisi, ya, bukan berdasarkan intuisi, tapi harus berdasarkan data. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar bagaimana cara merencanakan SDM yang benar. Karena perencanaan SDM tidak boleh didasarkan pada intuisi semata. Harus didasarkan pada perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada kesalahan sedikit saja gitu ya. Ambil contoh kesalahan 1 angka. Harusnya butuhnya 3, tapi saya ngomong butuhnya 4. Artinya kelebihan 1 hasil hitungan saya. Nah, kalau cuma 1 aja nggak ngaruh lah. Siapa bilang 1 aja nggak ngaruh? 1 itu cukup besar pengaruhnya bagi organisasi. Kenapa? Karena ketika sudah ada 1 orang
yang terrekrut ke dalam suatu organisasi, artinya satu orang ini harus dipenuhi hak-hak kekaryawanannya. Dia harus menerima gaji bulanan, dia harus menerima tunjangan, insentif, asuransi kalau ada, eh, peluang karirnya juga harus terbuka juga untuk dia, dan seterusnya. Yang itu kalau di total ya nggak sedikit, selamanya dia menjadi tanggungan organisasi. Jadi artinya kalau kelebihan satu, berarti akan ada sejumlah keuntungan organisasi yang harus dikeluarkan kembali untuk membiayai satu orang ini. Jadi keuntungannya jadi berkurang gitu ya. Sebaliknya kalau kita kurang dalam menghitung, harusnya butuhnya 4, tapi kita salah hitung sehingga kita katakan butuhnya 3. Ini pun juga merugikan. Meskipun secara pengeluaran terjadi penghematan karena tidak harus menggaji satu orang tambahan, tetapi secara produktivitas ada penurunan. Harusnya kapasitas produksinya bisa 100 produk misalnya. Karena SDM-nya hanya 3 menjadi 75 produk. Artinya ada loss opportunity, ada kesempatan yang hilang akibat kesalahan di dalam menghitung kebutuhan SDM. Oke, itu gambaran singkat mengenai pentingnya proses perencanaan SDM ini dilakukan. Ya. Nah, sehingga apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM bisa diartikan sebagai sebuah proses melalui mana organisasi itu meyakinkan bahwa organisasi akan dapat memiliki SDM dalam jumlah dan jenis yang tepat, berada di tempat yang tepat, dan dalam waktu yang tepat. Sehingga semua SDM yang ada di dalam organisasi ini bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, ini pengertian perencanaan SDM. Ya. Sebuah cara untuk meyakinkan bahwa jumlah, jenis, waktu, dan tempat SDM-nya itu tepat. Jangan sampai salah hitung, jangan sampai salah menentukan kualifikasi SDM. Ya. Jadi inti yang akan kita tetapkan nanti ada 2, kuantitas dan kualitas. Jumlahnya benar, kalau jenis SDM-nya nggak benar, percuma. Atau sebaliknya, jenisnya tepat, tapi jumlahnya nggak tepat, juga kurang bagus hasilnya. Jadi proses perencanaan ini yang kita hitung itu dua-duanya. Jumlahnya dan jenisnya atau kualifikasinya. Oke. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Seorang human resource manager ketika dia melakukan aktivitas perencanaan SDM, itu tidak bisa sepenuhnya mendasarkan proses penghitungannya, itu hanya berdasarkan teori. Jadi contoh, saudara nanti akan saya jelaskan bagaimana proses menghitung. Tetapi pada prakteknya nanti, saudara nggak bisa hanya sekedar pakai teori itu saja.